istri wajib menggauli suaminya dengan baik, memberikan pelayanan kepada suaminya. Di antara pelayanan yang ditekankan sama Rasul SAW itu masalah ranjang. Subhanallah ya. Banyak laki-laki itu marah sama istrinya gara-gara masalah sepele, padahal bukan masalah ini sebenarnya. Ana sering ketemu sama laki-laki yang mengadukan istrinya, istri ana nggak nurut ini itu. Ujung-ujungnya ternyata masalah ranjang. Dia nggak dilayani, istrinya capek, istrinya ini itu macam-macam. Padahal Rasulullah SAW menekankan hal ini. Kenapa? Karena salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri, melampiaskan syahwat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian itu mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Bayangkan suami menggauli istrinya, selesai itu dia dapat pahala sedekah. Yang namanya melampiaskan syahwat ini menjadi salah satu tujuan pernikahan. Ada kejadian di Sudan. Kita dulu punya kawan dari Sudan waktu kuliah di Madinah. Dia cerita, ada seorang hakim. Seorang hakim ini lagi persidangan, dia lihat ternyata salah satu terdakwahnya ini cantik sekali. Sedangkan Rasul SAW mengatakan, idza ra'ar rajulu, kalau seorang itu melihat perempuan yang kemudian membangkitkan syahwatnya, falyarji ila ahli. Apa kata Nabi SAW? Pulang ke rumahnya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Cuma setan menggambarkan, wah gitu ya. Akhirnya ini hakim, karena melihat itu, dia skors sidang. 1 jam skors. Pulang hakimnya. Pulang ke rumahnya. Gimana kalau pulang ke rumahnya, tahu-tahu istrinya nggak ada di rumah. Yang ada pembantu. Nah, ini biar bahaya karena dia sedang ingin melampiaskan syahwatnya. Makanya sampai rumahnya selesai dia urusan sama istrinya, berangkat lagi ke pengadilan, datangkan tuh perempuan tuh udah nggak ada lagi nafsu itu. Selesai. Karena sudah tersalurkan. Makanya kenapa Nabi SAW marah kepada perempuan yang tidak mau melayani suaminya. Karena itu menyebabkan kerusakan nantinya. Suaminya berzina, ini, itu, macam-macam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atahu faltujibhu wa in kanat 'ala tanur. Apabila seorang perempuan dipanggil sama suaminya, panggil keranjangnya ini, hendaklah menjawab panggilan suaminya walaupun dia sedang di depannya tungku, tumang. Kalau sekarang orang sedang depan kompor tinggal dimatikan. Kalau dulu ini gimana mau dimatikan? Ngidupinnya aja susah gitu loh. Mau dimatikan, tapi itu pun diperintahkan untuk menjawab. Oh gimana Ustaz kalau gosong nanti Ustaz masakannya? Ya urusan suami. Kalau mama tahu-tahu ayamnya gosong. Loh kok gosong? Ya gara-gara dipanggil abang tadi. Jadinya kayak gini gitu. Artinya itu terjadi ada sebabnya. Nggak masalah. Karena urusan makanan bisa diselesaikan, tapi urusan syahwat itu berat. Karena suami nggak punya tempat lain menyalurkannya kecuali kepada istrinya. Hendaklah dijawab. Ini perintah Nabi SAW. Dalam hadis lain dikatakan, wa in kanat ala qatab. Walaupun perempuan sedang di atasnya onta. Naik onta itu susah. Gimana tahu-tahu perempuan sudah di atas onta, suaminya mengatakan, sini. Dia sudah, ya Allah. Nah, itu kadang-kala terjadi. Kalau sekarang di atas mobil tinggal matikan, turun. Di atas motor, turun. Dulu di atasnya onta pun suruh turun sama Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menjaga masyarakat dalam kesuciannya. Baik, itu masalah yang perlu diperhatikan oleh wanita. Yang ketiga,